Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Juniarta. Kali ini kita akan membahas studi kasus yang terdapat pada bab 8, menulis dan mempublikasikan penelitian keperawatan di buku Memahami Penelitian Keperawatan. Kita akan belajar dari 3 kasus. Kasus yang pertama, yaitu seorang mahasiswa telah menyelesaikan penelitian tentang pengaruh edukasi kesehatan terhadap kepatuhan pasien hipertensi. Tetapi, laporan yang dibuat tidak memiliki bagian metode yang jelas dan hasil penelitian dicampur dengan pembahasan. Pertanyaannya adalah, apa saja kesalahan dalam struktur laporan penelitian pada kasus tersebut? Jadi beberapa kesalahan dalam laporan tersebut antara lain, yang pertama, tidak adanya bagian metode yang jelas, sehingga pembaca tidak mengetahui bagaimana penelitian itu dilakukan. Berikutnya adalah mencampurkan hasil dan pembahasan, sehingga sulit membedakan antara data yang diperoleh dan interpretasinya. Dengan demikian, struktur laporan menjadi tidak sistematis dan tidak sesuai standar ilmiah. Lalu bagaimana struktur laporan penelitian yang benar dalam penulisan ilmiah? Nah, struktur laporan yang benar pada umumnya itu meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu metode, yaitu desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen, prosedur, dan analisis data. Diikuti dengan hasil, yaitu temuan penelitian dalam bentuk tabel, angka, atau narasi tanpa interpretasi. Selanjutnya, baru pembahasan. Ini terdiri dari interpretasi hasil serta perbandingan dengan teori atau penelitian lain. Diikuti dengan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Mengapa penting memisahkan bagian hasil dan pembahasan dalam laporan penelitian? Pemisahan antara hasil dan pembahasan itu penting agar laporan menjadi jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Bagian hasil berfungsi untuk menyajikan data secara objektif, sedangkan pembahasan digunakan untuk menjelaskan makna dari hasil tersebut. Jika keduanya digabung, pembaca akan kesulitan membedakan mana data asli dan mana interpretasi, sehingga dapat menurunkan kualitas dan kejelasan laporan penelitian. Dengan struktur yang baik, laporan penelitian akan lebih mudah dipahami, kredibel, dan dapat digunakan sebagai dasar praktek keperawatan berbasis bukti. Nah, mari kita bicarakan kasus kedua. Seorang peneliti menulis abstrak yang terlalu panjang dan hanya berisi latar belakang tanpa menjelaskan metode, hasil, dan kesimpulan. Selain itu, di bagian diskusi hanya mengulang hasil tanpa mengaitkan dengan literatur. Pertanyaannya, apa kekurangan abstrak dalam kasus tersebut? Jadi kekurangan abstrak dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa abstraknya terlalu panjang, sehingga tidak ringkas dan tidak sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Hanya berisi latar belakang tanpa mencakup bagian penting lainnya. Abstrak tersebut juga tidak menjelaskan metode, hasil, dan kesimpulan, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang penelitian. Hasilnya, abstrak tersebut kurang informatif dan tidak membantu pembaca memahami inti penelitian secara tepat. Bagaimana struktur abstrak yang baik dalam artikel ilmiah keperawatan? Nah, struktur abstrak yang baik dalam artikel ilmiah keperawatan itu umumnya meliputi latar belakang atau background, itu menjelaskan masalah secara singkat, lalu ada tujuan atau objektif, ada metode atau metode yang terdiri dari desain, sampel, dan cara pengumpulan data, lalu ada hasil, yaitu temuan utama penelitian dan kesimpulan, atau ringkasan hasil, serta implikasi. Abstrak harus ditulis secara ringkas, jelas, dan padat, dan umumnya itu antara 150 sampai 250 kata. Apa fungsi utama bagian diskusi dan bagaimana cara menuliskan diskusi yang kritis dan berbasis literatur?
Jadi, fungsi utama bagian diskusi adalah untuk menafsirkan hasil penelitian, menjelaskan makna temuan, serta mengaitkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Diskusi tidak hanya mengulang hasil, tetapi harus memberikan analisis yang lebih mendalam. Cara menulis diskusi yang kritis dan berbasis literatur meliputi: 1. Menjelaskan arti dan implikasi hasil penelitian. Selanjutnya, membandingkan hasil dengan penelitian atau teori yang relevan. Lalu, juga membahas persamaan dan perbedaan temuan, mengidentifikasi keterbatasan penelitian, serta menyampaikan implikasi praktis dan saran penelitian selanjutnya. Dengan demikian, diskusi yang baik akan menunjukkan kemampuan analisis kritis peneliti dan memperkuat kontribusi penelitian terhadap praktek keperawatan. Selanjutnya, di kasus yang ketiga dinyatakan bahwa seorang peneliti mengirimkan artikel ke jurnal dengan mencantumkan nama rekan sebagai penulis, meskipun tidak berkontribusi dalam penelitian, serta menggunakan beberapa bagian tulisan dari artikel lain tanpa mencantumkan sumber. Pertanyaannya, apa pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus tersebut? Jadi, pelanggaran etika dalam kasus tersebut meliputi yang pertama, gift authorship, yaitu mencantumkan nama seseorang sebagai penulis tanpa kontribusi nyata dalam penelitian. Yang selanjutnya adalah plagiarisme, yaitu menggunakan bagian tulisan dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Kedua hal ini merupakan pelanggaran serius dalam etika penulisan ilmiah. Apa prinsip-prinsip etika penulisan ilmiah yang harus dipatuhi dalam publikasi penelitian? Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam publikasi penelitian, antara lain kejujuran dalam melaporkan data dan hasil penelitian, integritas ilmiah, yaitu tidak memalsukan atau memanipulasi data, lalu pengakuan kontribusi atau authorship, itu hanya kepada pihak yang benar-benar berkontribusi. Selanjutnya, citasi yang benar, dengan mencantumkan sumber untuk menghindari plagiarisme. Lalu ada transparansi dalam metode dan proses penelitian, serta kepatuhan terhadap etika penelitian termasuk persetujuan etik dan perlindungan partisipan. Lalu, apa konsekuensi yang mungkin terjadi jika pelanggaran etika tersebut dilakukan? Jika pelanggaran etika dilakukan, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah penolakan artikel oleh jurnal atau penarikan atau retraction jika sudah terbit. Lalu ada kerusakan reputasi peneliti secara profesional, kemungkinan ada sanksi akademik atau institusional, lalu ada kehilangan kepercayaan dari komunitas ilmiah, dan ada potensi larangan publikasi di jurnal tertentu di masa yang akan datang. Dengan memahami etika penulisan ilmiah, peneliti dapat menjaga kredibilitas, integritas, dan kualitas penelitian yang dihasilkan. Demikian bahasan kita untuk bab ini.